Semua murid masuk ke sekolah ini supaya makin mirip sama manusia, tapi ketika mereka ke bumi, mereka kaget banget sih guys. Seorang ibu menyewa Santa Claus supaya anaknya itu percaya sama Santa, tapi si Santa malah mau berhubungan itu sama ibunya. Jadi karena hari ini itu adalah malam Natal, jadi si ibu itu lagi melihat kalau misalkan ada jasa penyewa Santa Claus. Akhirnya si ibu tuh mau menyewa nih, tapi suaminya mau pergi dulu karena suaminya harus kerja. Akhirnya si ibu itu sendiri di rumah. Dan dia mulai mendengar ada sesuatu di atap rumah dia, ternyata ada si Santa. Tapi dia bingung banget, kok Santa ini kayak Santa beneran ya? Soalnya datangnya nggak dari depan, tapi dari atap. Sampai akhirnya si ibu itu mulai menceritakan tentang anaknya dia nih. Tapi si Santa nggak mau denger tentang anaknya sama sekali, si Santa malah mau berhubungan dan menggoda ibunya. Bahkan di situ ngebuat ibunya benar-benar nggak nyaman banget dan meminta si Santa itu untuk pergi aja. Sampai akhirnya ibunya nekat menghabisi nyawa dari Santanya sampai Santanya itu meninggal. Dan ternyata Santanya itu adalah suaminya sendiri dan Santa yang harusnya disewa baru datang lewat pintu ini guys. Setiap hari cowok ini selalu dikatain sama teman-temannya sebagai anak dukun sampai akhirnya dia nekat ngelakuin ini sama teman-temannya. Jadi kisahnya ada seorang cowok yang sedih banget, setiap hari dia selalu dibully di sekolah. Jadi dia benar-benar nggak punya teman sama sekali di sekolah. Bahkan ada satu orang ini yang benar-benar jahat banget sama dia. Di situ dia udah mulai nggak tahan lagi dan kesabarannya udah habis. Akhirnya dia mencoba untuk memasukkan foto dari temennya. Bahkan sebelumnya dia itu minta izin dulu sama foto dari orang tuanya. Terus dia mulai melakukan ritual dengan membakar foto tersebut dan menyediakan boneka yang seolah-olah sebagai wujud dari temennya. Terus mukanya bener-bener dibakar dong sama dia guys. Gak cuman itu aja, temennya bener-bener kesakitan karena ternyata dia bener-bener langsung kayak digantung dan dijatuhin lagi. Akhirnya temennya pun meninggal dunia karena tangan setan tersebut. Pria ini tiba-tiba menemukan ayam ajaib yang kasih telurnya sendiri untuk dimasak. Sampai akhirnya ini yang terjadi guys. Jadi kisahnya di sini ada tukang roti yang sebenarnya iri sama tetangganya karena tetangganya tuh adalah toko daging yang selalu laku. Dia bingung banget kenapa ya tokonya tuh sepi banget. Sampai tiba-tiba tokonya dia itu kedatangan ayam yang aneh banget. Bahkan ayam itu menghasilkan telur yang cantik banget. Dimana ayam ini tuh bisa terus menghasilkan telur dan telurnya itu kalau misalkan dimasak bakal jadi makanan yang super enak. Nah si cowok kaget dong, ayam ini rela banget menghabiskan telur-telurnya yang merupakan anaknya sendiri untuk dimasak. Akhirnya ya udah cowok ini bikin roti dari telur tersebut dan bener-bener aja dong semua roti dan kue yang dia buat itu hasilnya bener-bener enak banget. Semenjak dia punya toko kue ini bener-bener tokonya tuh laku banget, nggak pernah sepi sama sekali. Bahkan selalu menjadi rebutan dan dia itu masuk koran guys saking lakunya. Nah karena dia terlalu laku, yang punya toko daging bener-bener cemburu banget dan akhirnya langsung mau menculik si ayam itu. Ayam itu langsung diambil sama dia dan dibawa ke toko daging. Dan yang punya toko roti benar-benar stres banget pas tahu ayamnya itu diambil. Karena dia kehilangan mata pencaharian dia dong dan dia juga udah sayang sama ayamnya. Tapi sayangnya si ayam itu di toko daging gak mau keluarin telurnya sama sekali. Sampai akhirnya yang punya toko daging ikut rame, tapi dia itu pura-pura menghasilkan telur yang ajaib. Padahal ternyata telurnya itu dicat gak langsung dari ayam ajaib ini. Setelah dibongkar semuanya, itu ngebuat toko dagingnya menjadi sepi lagi. Karena akhirnya ketahuan kalau misalkan dia cuma cat telurnya doang. Setelah disulap, suami dari cewek ini hilang selama 40 tahun dan akhirnya benar-benar parah banget guys. Jadi kisahnya, pertama-tama tuh ada pasangan suami istri yang lagi iseng-iseng. Mereka datang ke tempat sulap, terus tiba-tiba mereka itu jadi volunteernya. Suaminya dimasukin ke dalam box dan tiba-tiba suaminya hilang. Awalnya cewek masih biasa aja, sampai pesulap itu tiba-tiba pergi. Pesulapnya benar-benar gak balik lagi sampai suaminya benar-benar hilang. Cewek ini sampai ke dukun ngomong sama semua media supaya suaminya bisa kembali, tapi gak pernah kembali sama sekali guys. Sampai 40 tahun dia cari-cari, suaminya juga gak kembali. Bahkan sampai istrinya meninggal. Pesulapnya gak tanggung jawab banget gak sih? Cowok ini bingung banget kenapa semua orang pingin ngubur cewek ini hidup-hidup pas dia tahu dia benar-benar shock banget. Jadi kisahnya ada seorang petani yang namanya Rian. Dia itu kaget banget ketika dia lagi di hutan. Dia itu ngelihat ada beberapa orang cowok yang lagi mau mengubur cewek ini hidup-hidup. Dia bingung banget dong kenapa alasannya, cewek ini kasihan banget. Akhirnya cowok ini berusaha untuk menyelamatkannya dan membawa kabur cewek ini jauh-jauh. Bahkan dia juga kenalan sama cewek ini. Cewek ini bilangnya nama dia Dara. Pas dia lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba si Dara ini hilang.
Dia bingung banget si Dara ini kemana, udah ditolongin malah ngilang gitu aja. Tapi pas dia lihat kok ada suara-suara, ternyata Dara itu lagi nari-nari. Dan ternyata Dara itu suka banget makan manusia. Di situ pas dia lihat, dia takut banget dan langsung mau kabur. Tapi tiba-tiba dia bingung banget, ada bapaknya di luar. Dia bilang, "Pak, cepat masuk ke dalam mobil, nanti aku ceritain belakangan aja." Nah, tiba-tiba si bapak ini bilang, "Makasih ya." Anaknya bingung dong, "Makasih buat apa, Pak?" Tiba-tiba anaknya mulai menyadari sesuatu pas anaknya lihat ke kaca. Ternyata di kaca itu bukan wujud bapaknya, tapi itu adalah jelmaan dari Dara tadi. Dia baru sadar kalau dia itu salah menyelamatkan wanita. Karena ternyata Dara itu adalah iblis yang mengincar manusia. Bahkan setelah diincar, dia itu akan selalu dimakan. Jadi nasib Rian ya juga sama orang-orang lain yang dimakan. Setelah itu Dara langsung mencari mangsa lainnya. Semua murid masuk ke sekolah ini supaya makin mirip sama manusia, tapi ketika mereka ke bumi mereka kaget banget sih guys. Jadi di sini ada sekolah khusus para zombie. Para zombie ini diajarin gimana caranya mereka nantinya bisa berinteraksi sama manusia dan semakin mirip sama manusia. Jadi mereka nggak boleh nih mangap-mangap terus kayak zombie. Mereka harus mengetahui kalau misalkan manusia akan melihat mereka aneh kalau kayak gitu. Bahkan mereka juga belajar caranya memiliki agama dan berdoa sesuai agama yang mereka pilih. Mereka juga seneng banget karena bisa belajar nulis. Bahkan mereka juga diajarin mengetahui mana wanita yang cantik, walaupun semua wanita di dunia itu cantik. Sampai saatnya mereka itu lulus semua dan akhirnya gurunya bisa melepas mereka untuk pergi ke bumi dan bersatu dengan manusia. Nah, setelah mereka datang ke bumi, mereka itu bingung banget karena bumi itu nggak seperti apa yang mereka pelajarin. Dimana mereka belajar kalau bumi itu benar-benar indah banget dan juga banyak manusia. Tapi kok pas mereka lihat, itu tuh bangunannya hancur semua dan nggak ada manusia sama sekali. Ternyata yang mereka nggak tahu, bumi itu udah kiamat karena bumi itu diambil alih oleh para alien. Jadinya sekarang mereka harus ke sekolah lagi untuk mengetahui tentang alien. Seorang suami dihipnotis menjadi ular, tapi tiba-tiba tukang hipnotisnya hilang dan gak bisa kembali lagi. Jadi kisahnya di sini ada sepasang suami istri yang datang ke tukang hipnotis. Terus akhirnya dia mencoba untuk menghipnotis suaminya untuk berubah jadi ular. Namun sebelum dia balikin, dia dapat telepon dan lupa untuk kembali. Akhirnya suaminya di sini udah jadi ular guys. Dia bahkan udah melata, kemana-mana dia melata, mau beli minum juga melata. Sampai kadang-kadang dia itu diliatin orang tuh aneh banget. Nah, karena dia itu udah susah banget hidupnya, sampai dia itu nyetir juga udah gak bisa sama sekali. Akhirnya istrinya memilih untuk kandangin suaminya aja. Cowok ini nekat banget mau melakukan hubungan dengan mesin koin yang rusak dan gak mau keluar koinnya sama sekali. Jadi kisahnya cowok ini tuh lagi ke mesin koin, dimana dia lagi mau nukerin uang kertas dengan koin. Tapi pas dia coba, uang kertasnya selalu gak diterima sama mesin koin ini. Setiap dia masukin, maka uang kertasnya akan keluar lagi. Di situ dia bingung banget apa yang salah sama kertasnya. Tapi pas dia lihat orang lain, kok orang lain bisa ya? Sampai dia bingung banget dan dia coba ngerapiin kertasnya gitu guys. Tapi pas dia rapiin, uang kertasnya malah jadi sobek. Akhirnya dia malah ngambil uang kertas yang ada di dinding dan dia udah coba pakai lagi nih guys. Nah, pas dicoba, itu uang bener-bener keluar lagi dan gak bisa sama sekali. Di situ dia bingung banget harus gimana, bahkan dia mulai merayu mesin koin tersebut. Bahkan dia nekat banget mulai ngelus-ngelus mesin koinnya. Nah, setelah itu dia malah melakukan hubungan yang bikin orang tuh kayak jijik banget. Tiba-tiba beneran dong koinnya keluar guys. Tapi koin yang keluar malah jadi jorok gitu.